A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-muhtar wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sultani khalqillah wa sahibi taji kamali sifah sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi adada ma fila ilaha illallah. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum minazakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an zikrillah. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Bi barakati wa karamati Sayyidi Ahmad sahibul wafatajul arifin qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati, saya muliakan pengurus TKM Masjid Nurul Iman. Juga yang saya hormati, saya muliakan para asatidz, para mubalik, para kiai, para tokoh masyarakat, para hadirin hadirat, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kesemuanya di dalam lindungan, rahmat, berkah dan ridwan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya yang begitu banyak berlimpah tiada terhingga kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, nikmat kita diberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melakukan berbagai ketaatan, berbagai amal soleh, termasuk pada pagi hari ini tadi kita sudah sama-sama melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan zikir ba'da sholat, dan juga insyaallah akan kita lanjutkan dengan majlis ta'lim, majlis ilmu. Mudah-mudahan segala ketetapan-ketetapan baik Allah ini selalu menyertai kehidupan kita sampai akhir hayat kita, sampai kita insyaallah mendapatkan predikat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita sekarang sudah berada di penghujung bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram. Terjadi pergantian bulan, termasuk terjadi pergantian tahun ya. Kita akan masuk kepada tahun yang baru, dan di dalam Islam itu waktu diawali dengan saat waktu maghrib. Jadi ketika terbenam matahari berarti berakhirnya waktu yang sebelumnya, sekaligus ya memasuki waktu yang baru. Maka nanti ya pada waktu asarnya hari Kamis kalau tidak salah ya, pergantian tahun itu pada hari Jumat ya. Memang tidak ada hadisnya secara sahih ya, namun menjadi amalan para ulama. Silakan bagi yang ingin nanti membaca doa akhir tahun dan doa awal tahun, yang pada prinsipnya doa akhir tahun itu adalah bentuk permohonan ampun kita kepada Allah selama setahun ya. Kita melakukan aktivitas tentu ya sebagai manusia biasa, walaupun niat kita ingin melakukan berbagai amal soleh, tapi ada saja ketergelinciran kita melakukan dosa dan maksiat, baik sengaja maupun tidak
sengaja. Maka di akhir tahun itu pada prinsipnya ya doa akhir tahun itu adalah doa permohonan ampun. Maka boleh saja mengikuti teks yang ada di dalam kitab-kitab para ulama atau boleh juga dengan doa pribadi. Intinya adalah doa akhir tahun itu doa mohon ampun kepada Allah. Sedangkan doa awal tahunnya pada waktu maghrib itu adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari godaan setan, agar kita bisa menapaki 1 tahun kemudian ya kita terlindung dari berbagai tipu daya setan. Karena setan itu memang makhluk yang sangat senior ya. Bahkan sudah diciptakan sebelum diciptakannya manusia. Maka dia tahu betul ya bagaimana cara menggelincirkan manusia. Ya, makanya nanti di antara kajian kita juga ya, salah satu di antara godaan setan adalah mereka itu selalu menggoda kita agar tergelincir nanti memakan makanan yang haram ya. Jadi nanti akan kita kaji ke sana ya. Insyaallah. Alhamdulillah terbuka. Sudah. Karena ketika kita memakan yang haram nanti hadisnya itu akan menjadi hijab kita, termasuk menghalangi doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sambil menunggu ya, kita langsung saja baca matannya. Namun sebagaimana biasa, mari kita bacakan dulu Al-Fatihah kepada para guru yang menjadi sandaran sanad ijazah kitab hadis Arba'in An-Nawawi ini kepada kami. Mudah-mudahan setelah kita bacakan suratul Fatihah ini, maka keberkahannya terlimpah kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati Sultanil Auliya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Ila hadrati Sayyidi Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin qaddasallahu sirrah. Bi barakatihim wa karamatihim ala hadhihi niyyah wa kulli salihah. Ila hadrati Imam Abi Zakaria Yahya An-Nawawi radhiyallahu anhu. Ila hadrati Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Habib Hasan Baharun, Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Syulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa amalu solihah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati wa razaqnakum. Summa zakarur rajulu butilu safar as'asa agbaro yamuddu yadaihi ilas samai ya rabbi wa mat amuhu haramun wa masrobuhu haramun wa malbasuhu haramun wa guziya bil harami fa anna yustajabul lahu. Rawahu Muslim.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, seorang yang lama bepergian, rambutnya kusut, berdebu, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ia berkata, ya Robbi, ya Robbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia kenyang dengan yang haram. Maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Imam Muslim. Alhamdulillah kita sudah menyimak hadis yang ke-10 ya. Ya. Yang hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang dikenal dengan nama Abu Hurairah. Dan kita sudah membahas tentang identitas Abu Hurairah pada pembahasan hadis Arba'in yang ke-9 ya. Bahwa nama aslinya, masih ingat waktu saya sampaikan, adalah Abdurrahman bin Sakhar. Itu nama aslinya Abu Hurairah ya. Yang kedatangannya memang hanya sekitar 3 atau 4 tahun menjelang wafatnya Rasulullah ya. Tapi ternyata Abu Hurairah ini yang menjadi sahabat Nabi yang menjadi periwayat hadis yang terbanyak ya. Yang diriwayatkan hadisnya ada 5.374 hadis ya, melampaui para sahabat yang lain. Yang di urutan ranking kedua saja hanya di angka 2.600-an sekian, yaitu sahabat Abdullah bin Umar ya. Demikian juga dengan Anas bin Malik ya, 2.500-an sekian. Lalu kemudian Sayyidah Aisyah, istrinya Rasulullah, 2.210 dan seterusnya. Jadi Abu Hurairah ini memang dikenal sebagai sahabat Nabi yang menjadi perawi hadis yang terbanyak. Kita tidak akan membahas lagi karena sudah kita bahas pada saat hadis Arba'in Nawawi yang ke-9. Nabi meriwayatkan ya bahwa Rasulullah SAW ya menyatakan bahwa Allah itu Thayyibun. Maka arti Thayyibun ini oleh para ulama ya ditafsirkan, diartikan dengan beberapa arti. Ada ulama yang mengatakan Thayyibun adalah Thahirun, artinya Allah itu suci. Ada ulama yang mengatakan Thayyibun itu maksudnya Mu'azzam, Allah itu adalah maksudnya agung, begitu ya. Jadi itu makna daripada Thayyibun. Kalau secara bahasa Thayyibun itu artinya adalah baik ya. Dan ada istilah-istilah baik di dalam bahasa Arab ya. Ada menggunakan kata hasanah juga artinya adalah baik ya. Khair juga baik. Kalau khair itu arti baik atau kebaikan dalam bentuk yang sifatnya umum. Dia bisa berupa apa saja, baik yang sifatnya materi maupun yang non materi. Termasuk misalnya ketika kita minta kebaikan dalam makna khair, maka khair itu bisa bermakna harta, bisa juga bermakna dengan kesehatan, begitu. Itu makna khair ya. Termasuk hasanah pun begitu. Hasanah pun bermakna umum. Makanya kita berdoa ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, ketika hasanah itu dikaitkan dengan dunia, tentu dia bisa bermakna ya rizki yang halal, ya kesehatan yang berlimpah dan sebagainya, dan kenikmatan-kenikmatan dunia yang tentu kita harapkan itu menjadi jalan kita untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikaitkan hasanah itu dengan akhirat, maka hasanah kebaikan bisa juga bermakna surga, begitu. Jadi sifat kebaikan yang bermakna umum, ya. Ada lagi kebaikan dengan istilah albir,
Albir ini atau biru ya. Ini kebaikan yang dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Al-Baqarah 177 kan, tidaklah yang disebut dengan kebaikan laisal birro itu dengan menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Tapi walakinnal birro, tapi yang disebut dengan kebaikan itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitabnya, kepada para rasul dan seterusnya. Maka albir ini kebaikan yang dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khusus dengan toyib, walaupun dia bermakna umum juga sama ya, tapi toyib itu biasanya dikaitkan dengan kata halal, seperti kita kenal istilah halalan toiban. Nah, gitu. Jadi baik, tapi dia lebih kepada yang sifatnya dikaitkan dengan halal. Maka tadi ketika dikatakan Allah itu adalah toyib, maka dikatakan Allah itu adalah suci, bersih, begitu ya. Ya. Allah itu toyib ya, innallaha toyibun, maka Allah ya layak balu ila toyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik ya. Maka ya di sini hadisnya juga menyatakan, oleh karena itu Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul. Apa perintahnya? Dan perintahnya adalah agar kita memakan dari rezeki yang halal ya. Karena itulah yang Allah perintahkan kepada para rasul. Nah, halal dengan yang haram ini di dunia ini lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang halal atau lebih banyak yang haram? Halal dengan haram mana yang lebih banyak? Yang halal ya. Nah, jadi segala sesuatu itu ya pada prinsipnya itu adalah boleh, mubah. Ya, segala sesuatu itu mubah sampai ada dalil yang menyatakan bahwa sesuatu itu adalah haram atau terlarang. Nah, karena itulah ada kaidah usul fikih ya. Al aslu fil asya'i al ibahah hatta yadullu dalilu ala tahrimi. Bahwa hukum asal dari segala sesuatu itu adalah mubah atau boleh sampai ada dalil yang melarangnya atau memakruhkannya atau mengharamkannya. Nah, gitu. Jadi dalam hal muamalah maka segala sesuatu itu pada prinsipnya adalah boleh atau mubah. Ini berarti bahwa yang halal itu lebih banyak daripada yang haram ya. Maka yang haram itu dia menjadi haram ketika ada dalil, ada keterangan. Seperti dalam surat Al-Maidah ya. Itu kan diterangkan ya, makanan-makanan yang dianggap haram itu diantaranya adalah yang diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi ya. Ada daging yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Ini surat Al-Maidah ayat 3. Maka inilah jenis-jenis binatang yang makanan yang diharamkan. Maka yang terkait dengan hewan tadi ada beberapa hal ya. Kalau kita ulang lagi tadi Al-Maidah ayat 3 tersebut, maka makanan diharamkan adalah pertama adalah bangkai. Disebut bangkai ini adalah hewan yang mati tanpa sempat disembelih. Jadi kalau misalnya ada hewan yang tertabrak oleh motor, misalnya ada kambing yang tertabrak motor, ya, lalu dia mati, padahal baru sebentar nih, ya, baru hitungan menit lah, tetap dia menjadi bangkai. Lain cerita ketika kambingnya sedang sekarat klojot-klojot, ya, langsung buru-buru ada datang, lalu kita bismillah ya Allah akbar disembelih, maka dia menjadi halal ya. Jadi karena sebelum nafasnya berhembus ya, padahal dia sedang sekarat kalau gitu lalu seperti disembelih. Tapi walaupun kalau dia mati walaupun baru sebentar, maka dia menjadi bangkai ya. Jadi segala sesuatu hewan yang mati tanpa sempat disembelih ya, maka otomatis menjadi bangkai.
Apalagi darah ya. Darah kalau orang-orang di luar Islam itu kan terkadang makan ada darah yang dibekukan tuh. Apa namanya? Marus ya. Memang marus ini sepintas mirip hati ya. Tapi dia lebih lunak, kayak tahu apa tuh, tahu apa yang lunak banget, yang tahu kayak model tahu Cina itu, tahu susu kayak gitu. Enggak, lebih lunak lagi, apa namanya, kayak bahasa apa istilah itu, ada istilah yang tahu yang dia lunak banget, seperti itulah gambarannya ya. Tapi bentuk warnanya seperti hati, tapi lembutnya seperti ya tahu yang lunak itu marus seperti itu. Lalu ada lagi apa ya, babi, hewan yang tercekik, terjatuh, tertanduk, dan diterkam. Nah ini yang tercantum di Al-Maidah ayat 3. Yang di hadis-hadis lain ada hewan yang bertaring dan berkuku tajam ya. Termasuk juga hewan yang menjijikan. Nah ini jenis-jenis tadi ya. Segala sesuatu itu pada prinsipnya adalah halal sampai ada dalil yang menyatakan haram. Nah, jadi yang haram ini cuma ini saja. Maka lebih banyak mana tadi halal dengan haram? Halal ya, halal banyak. Makanya jangan sampai ada istilah kan, kalau zaman sekarang ada orang bilang begini nih, zaman sekarang mah nyari yang haram aja susah. Nauzubillah, itu bahasa permainan setan itu ya, gitu. Jadi yang haram aja susah, padahal halal dengan haram banyakan halal. Itu kan ada istilah sekarang begitu ya, mengistilahkan. Nah, ini jadi yang haram ini hanya ini. Jadi tadi yang disebut di Al-Maidah itu sampai hewan yang tercekik, terjatuh, tertanduk, dan diterkam. Nah, itu kan saja satu situ ya. Tapi dari hadis-hadis Nabi yang lain ada hewan yang bertaring, yang berkuku tajam ya, termasuk kayak burung kan, burung elang. Jadi kalau disebut berkuku itu memang kukunya itu digunakan untuk menerkam mangsa. Kan kalau kita lihat burung juga ada burung dara, ada kukunya. Tapi kan dia tidak digunakan untuk membunuh. Jadi yang berkuku tajam ini kukunya itu digunakan sebagai membunuh ya. Jadi sebagai predator. Maka elang itu ya dia menjadi haram, sedangkan burung dara halal. Burung nazar juga haram begitu. Jadi walaupun sama-sama berkuku, kukunya hewan burung-burung yang tidak digunakan untuk membunuh itu ya tidak masuk klasifikasi dari yang berkuku tajam. Nah, begitu. Maka ini contoh ya, binatang yang tadi saya pernah berceritakan tentang dop. Dop itu beda dengan biawak ya. Ada hewan yang walaupun suka diistilahkan hewan di dua alam ya. Ini belum masuk juga, padahal juga ada di hadis yang lain juga tentang hewan dua alam ya. Termasuk seperti katak ya, kodok itu ya, termasuk seperti sekarang kepiting dulu statusnya kan haram, tapi sekarang menjadi halal ya. MUI itu ya ada menganggap kepiting itu halal dengan mereka menyatakan bahwa kepiting itu adalah hewan air ya, bukan hewan air dan darat. Tapi saya juga agak rancu nih dengan konsep ini, karena pada prinsipnya walaupun kalau dikatakan hewan air, tapi kepiting itu bisa tetap hidup kalau misalnya kita lihat di pasar-pasar, di supermarket. Dan bedanya kepiting sama rajungan, kalau rajungan itu ketika diambil dari laut memang langsung mati. Tapi kepiting kan enggak, dia diikat biasanya tuh, capitnya. Ya kalau ke supermarket kan suka lihat diikat nih. Tapi fatwa MUI mengatakan dia itu tetap hewan air, cuma punya kemampuan hidup di darat lah. Bagi saya ini agak rancu ya. Maka saya tetap ikut pendapat ulama dulu seperti Syekhuna Khalil Bangkalan ya, yang menganggap kepiting itu haram, rajungan halal. Bahkan Syekhuna Khalil Bangkalan itu spektakuler tuh ketika menyatakan itu. Saya membaca kisah riwayatnya itu ya, ketika terjadi semacam musyawarah lah para ulama besar di Masjidil Haram pada abad 19 tahun 1800-an sekian. Ketika itu Syekhuna Khalil Bangkalan masih menjadi pelajar ya, menjadi penuntut ilmu. Tapi memang dikenal termasuk yang alim, sama seperti Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka ketika itu dia menyimak di Masjidil Haram para ulama sedang berdebat tentang status
kepiting, ya rajungan. Bagaimana statusnya, halal atau haram? Itu nggak selesai, ya. Lalu kemudian, ya Syekhuna Khalil tuh nunjuk tangan, boleh nggak saya izin untuk berbicara? Lalu dipersilakan oleh para ulama. Oh ya, silakan, anak muda silakan naik. Lalu kemudian dia ke podium. Lalu Syekhuna Khalil mengatakan, sebenarnya akar permasalahan diskusi tuan-tuan ulama, para masyayikh ini tidak selesai, kata Syekhuna, karena tuan-tuan hanya melihat hewan yang dibahas itu hanya dari kitab-kitab, gambar dari kitab-kitab, kata beliau. Ya tidak melihat secara langsung, jadi tidak bisa membedakan mana kepiting, mana rajungan. Terus tiba-tiba beliau ngomong begini, nah tuan-tuan, kata beliau, ini kepiting. Tiba-tiba kan tangannya dipedium, tangannya megang kepiting, ini rajungan. Masya Allah, terkenal lah Syekhuna Khalil Bangkalan, padahal masih muda, tapi tampak karomatnya begitu. Nah, itu salah satu di antara kisah Syekhuna Khalil Bangkalan yang saya baca. Jadi ketika masih santri saja, bahkan di depan para syekh-syekh Arab itu, ya dia bisa menunjukkanlah karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kan kemudian ketika dia kembali ke tanah air menjadi guru besarnya para ulama Nusantara. Hampir ulama tanah Jawa itu belajar kepada Syekhuna Khalil Bangkalan. Termasuk Hadratus Hasyim Asy'ari, pendiri NU, termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Dua kali satu guru satu ilmunya. Beliau itu pertama di Mbah Soleh Darat juga sama di Semarang, ya. Itu juga ulama besar. Ini termasuk gurunya juga R.A. Kartini, Mbah Soleh Darat, ya. Lalu kemudian ketika itu sempat juga sama-sama mondok di Syekhuna Khalil. Jadi dua kali ketemu nih, ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, itulah kealimannya Syekhuna Khalil, ya. Nah, itu contoh di antara. Maka saya sampai sekarang kalau ada saudara keluarga yang makan kepiting, saya bilang saya nggak ikutan. Saya ikut fatwanya Syekhuna Khalil Bangkalan. Walaupun saya nggak berani menyatakan itu salah karena sudah difatwakan oleh MUI. Ya, MUI itu mengatakan begitu. Tapi saya nggak ikut. Saya lebih ikut pendapatnya Syekhuna Khalil Bangkalan bahwa rajungan halal, kepiting haram. Termasuk juga tadi ya saya ingin mencontohkan gambarnya perbedaan zob dengan biawak. Yang ketika itu kan Nabi pernah sedang makan, bukan Nabi, Khalid bin Walid makan zob di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya katakan kisah ini sebagai dalil takrir adanya sunnah takririyah. Kan sunnah itu ada sunnah qauliyah, sunnah af'aliyah, sunnah takririyah. Kalau sunnah qauliyah, Nabi mengucapkan sesuatu. Fi'liyah, Nabi melakukan sesuatu. Sedangkan takririyah yang melakukan orang lain. Seperti Khalid bin Walid makan zob di depan Nabi dan Nabi membiarkan. Maka menjadi menimbulkan konsekuensi hukum bahwa zob itu adalah halal. Tapi biasanya kalau saya lihat di terjemahan-terjemahan kita menganggap zob diartikan biawak. Padahal zob dengan biawak Indonesia beda nggak? Beda. Zob itu kalaupun sebut biawak, biawak padang pasir. Dia hanya hidup di darat, di padang pasir. Sedangkan biawak bisa hidup di air, bisa hidup di darat. Begitu. Ini jadi beda. Lihat saja ekornya beda ya. Ekornya zob dengan biawak. Nah, ini contoh ini yang tidak tadi di klasifikasi tadi yang tidak masuk dalam hewan di dua alam. Nah, ini saudara. Jadi tetap kembali ke konteksnya bahwa yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Lalu kita lanjut kepada teks hadis berikutnya. Lalu Nabi kemudian memberikan sebuah riwayat kisah. Ya, ada orang kata Nabi yang melakukan perjalanan lama. Ya, lalu kemudian ya sampai pakaiannya sampai kumal, dekil. Nah, yang Nabi sebutkan ciri-ciri ya dalam hadis ini sebenarnya adalah ciri-ciri yang ketika orang ada ciri-ciri itu menjadi sebab doanya itu makbul ijabah. Kan kalau orang melakukan perjalanan lama statusnya menjadi musafir. Ya, dan ada hadis Nabi yang 3 doa yang tidak ditolak, yaitu doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka, doa musafir, dan doa orang yang mazlum, yang terjolimi. Nah, begitu. Ya, jadi ketika Nabi menceritakan ini maksudnya begini,
ada orang yang di dalam dirinya itu ada kriteria, ciri-ciri yang sebenarnya menyebabkan doa itu menjadi ijabah. Ya, apa ciri-cirinya? Pertama, orang yang melakukan perjalanan jauh, musafir. Kedua, orang yang berpenampilan lusuh. Ada kasus-kasus tertentu, walaupun tidak semua hal, ya. Orang yang berpakaian lusuh ini menjadi syarat sebab makbulnya doa. Contohnya, ketika kita di musim paceklik kemarau dan akhirnya harus melakukan sholat sunnah istisqa, sholat sunnah untuk memohon hujan, maka di antara sunnahnya orang-orang yang hadir ya untuk melakukan sholat sunnah istisqa itu adalah pakaian dengan pakaian yang sudah lusuh. Beda ketika kita sholat di hari raya, pakaian bagus, ya Idul Fitri, bahkan pakaian yang terbaik yang kita punya. Tapi di antara sunnahnya melakukan sholat sunnah istisqa, ya itu pakaian dianggap pakaian yang sudah lusuh untuk menunjukkan nih umat udah menderita nih Allah gitu ya, udah menderita, udah susah begitu. Maka kita memohon diturunkan hujan. Nah, itu perbedaannya ya. Maka ketika Nabi mengatakan ya ada orang yang melakukan perjalanan jauh ya, lalu rambutnya kusut berdebu, ini kan berarti sudah lusuh nih, rambutnya kusut dan berdebu ya. Ini penggambaran penampilan lusuh dalam kasus-kasus tertentu seperti sholat sunnah istisqa, bahkan menjadi sebab ijabahnya doa. Kemudian juga dia mengangkat tangan. Nah, hadis ini menjadi dalil tentang sunnahnya mengangkat tangan ketika berdoa. Dan para ulama ketika menjelaskan hadis ini, mereka menyatakan bahwa ketika kita mengangkat tangan ke langit, ya dalam hadis ini, bukan bermakna bahwa Allah itu di langit, begitu. Bahwa langit itu maksudnya kiblat doa, bukan menunjukkan dalam pengertian Allah di langit dalam makna hakiki Allah di sana kita di sini. Benar semua ayat Quran yang mengatakan ya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu ada di arsnya. Tapi pengertian Allah di arsnya jangan diartikan Allah di sana kita di sini berarah. Karena Allah itu maha suci dari bertempat dan berarah. Kalaupun dikatakan Allah itu di ars, maksudnya Allah itu meliputi ars. Ya, di atasnya ars itu diliputi Allah, di bawahnya ars juga diliputi oleh Allah, begitu ya. Maka para ulama mengatakan ya bahwa langit itu kiblat doa sebagaimana Ka'bah itu kiblat sholat gitu. Tapi tidak menunjukkan maksudnya bahwa Allah itu bertempat di aras dalam bentuk secara maknawi begitu. Benar-benar bertempat di sana, kita di sini, Allah di sana. Jadi Allah itu benar ya, Allah bersinggasana di ars, tapi maksudnya Allah meliputi ars, baik di atas ars maupun di bawah ars. Maka para ulama kemudian memberikan sebuah ilustrasi gambarannya begini. Kalau kita merebus kentang, ya kentang, misalnya ibu-ibu masak sayur sop, kentang direbus. Nah, kentang lama-lama kalau direbus akan menjadi lunak ya, menjadi lembek. Kenapa lembek? Karena di dalamnya kentang itu diresapi oleh air. Air bahkan meresap sampai ke dalam kentang. Maka kata ulama yang memberikan ilustrasi ini, ketika kentang di dalam sebuah panci air, ya, maka kata ulama kita lihat kentang, ya, maka di atas kentang ada air, di bawahnya air, di depannya air, di belakangnya air, di kanannya air, di kirinya air, di luar kentang ada air, bahkan di dalam kentang ada air. Nah itu artinya air meliputi kentang. Kalau air saja yang makhluk bisa meliputi makhluk yang lain, bagaimana Allah yang holik meliputi makhluknya? Tentu lebih hebat dari itu. Nah begitu. Jadi gambaran Allah bersinggasana di aras, sekali lagi, jangan diartikan Allah zatnya hanya ada di sana, sedangkan yang di sini hanya kekuasaan dan ilmunya. Karena ada pendapat yang ada juga mengatakan begitu. Allah di sana dianggap ya di sana, menetap di ars. Yang di sini apanya? Dikatakan hanya ilmunya dan kekuasaannya. Berarti wujud Allah terbatas. Ada bagian yang tidak diliputi oleh zatnya. Maka para ulama tadi mengatakan agar kita tidak menganggap seperti itu, ya,
Karena segala sesuatu diliputi oleh zat Allah. Wa huwa bikulli syai'in muhit. Allah meliputi segala sesuatu. Ya, jadi konteksnya dikatakan Al-Quran mengatakan Ar-Rahmanu alal arsistawa, Allah bersinggasana bersemayam di ars, itu tentu benar karena Al-Quran. Tapi jangan diartikan bertempat, sehingga dikatakan berarah. Nah, maka Allah itu tidak bertempat, tidak berarah. Ya, jadi hadis ini mengangkat tangan ke langit, karena memang langit itu kiblat doa, sebagaimana Ka'bah kiblat sholat. Begitu kata para ulama. Ya. Lalu kemudian dia menyuruh nama Allah, ya Rob, ya Rob. Ya, bahkan di hadis ini menyebutnya 2 kali, ya Rob, ya Rob. Maka penjelasannya, ya, diantara ijabah doa ketika kita bisa dengan menyuruh nama Allah. Apakah dengan nama Allah ya secara langsung atau nama-nama Asmaul Husna, ya Rahman dan seterusnya ya. Dan juga diulang. Maka berdoa itu jangan hanya sekali. Baik ketika kita dalam berdoa itu misal kita pengulangan lafalnya dengan 3 kali ucapan atau diulang pada kesempatan yang lain, maksudnya begitu. Jadi berdoa itu ya dalam satu kesempatan misalnya teksnya bisa kita baca lebih dari sekali, atau ya kita mengulang doa itu pada kesempatan yang lain. Misalnya kita sudah berdoa di waktu zuhur, doa sesuatu hal, kita boleh lagi mengulang doa yang sama di waktu asar, di waktu maghrib, terus diulang. Nah berarti orang yang sudah melakukan ini kan seharusnya doanya diijabah. Tapi ternyata kata Nabi ya, Nabi sudah mengabarkan ijabah, tapi karena dia terkontaminasi haram, kata Nabi ya, dalam hadis dikatakan, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia kenyang dengan yang haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Jadi Masya Allah, di satu sisi dia sudah melakukan suatu hal yang dikategorikan sebagai syarat terkabulnya doa, tapi di sisi yang lain dia terkontaminasi haram, maka kesimpulannya doanya tidak diijabah, doanya tidak diterima, tidak dikabulkan oleh Allah, baik dia tahu maupun tidak tahu. Itulah hati-hatinya terhadap yang haram. Hanya bedanya kalau kita tidak tahu, kita nggak dosa. Kalau kita tahu menyengaja menjadi dosa. Misalnya haramnya sengaja, ya kita melakukan tersebut, maka menjadi dosa. Tapi kalau kita nggak tahu, ya karena suatu hal kita lupa, hilaf, tapi tetap itu adalah suatu hal yang haram melekat di dalam diri kita, ya. Apa misalnya kita mengambil pakaian, ternyata ada suatu hal yang selain haram, dia ada najis, misalnya ada kotoran cicak, itu kan haram, biasanya dikaitkan juga dengan hal yang kotor ya, terus yang najis gitu. Atau kita misalnya memakai suatu benda yang dia misalnya kita nggak tahu itu adalah benda curian misalnya ya. Maka ketika kita nggak tahu, kita nggak dosa, tapi tetap menjadi sebab apa? Terhijabnya, terhalangnya doa. Jadi kata para ulama begitu, ini baik tahu maupun tidak tahu. Itulah pentingnya kita bersikap hati-hati yang disebut dengan sikap waro. Nah, itu waro. Maka orang yang berhati-hati itu ya sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam. Bahkan orang yang menjaga dirinya dari yang haram, ya, walaupun sedikit amalnya, itu bahkan lebih tinggi derajatnya dari orang yang banyak amalnya, tapi masih tergelincir nih dia dengan haram atau dengan yang subhat. Maka orang yang walaupun amalnya sedikit tapi dia bersih sama sekali dari yang haram, tetap kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah. Karena ada kaidah-kaidah fikih ya, usul fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoli. Jadi menghindari keburukan itu lebih diutamakan daripada mengejar kebaikan. Nah, itu termasuk kaidah ya. Jadi orang yang bisa menjaga dirinya dari hal yang terlarang, maka dia lebih utama. Nah, ini kesimpulan atau bagian akhir daripada hadis ini ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Mohon maaf agak terlambat tadi karena banyak trouble ya. Nah, tapi alhamdulillah sudah bisa kita tuntaskan ya. Jadi ini ya berdasarkan teks hadisnya. Jadi bahwa kita memang harus makan rezeki yang halal. Kenapa?
karena ketika kita makan yang haram ada konsekuensinya, maka doa kita menjadi tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini mendorong kita sekalian untuk bersikap warok atau hati-hati. Begitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Waktu sudah syuruk soalnya? Sudah? Kalau tidak saya cukupkan? Cukup ya? Mohon maaf tadi banyak gangguan, trouble sehingga mood saya juga menyampaikan jadi agak tapi mudah-mudahan alhamdulillah ya. Alhamdulillah dituntaskan juga ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua ya. Bahwa dengan walaupun ini kita membahas dari satu tema ke tema berikutnya, tapi insya Allah memang hadis arba ini memang hal-hal yang paling mendasar dalam agama ya, terkait dengan seperti rukun agama, tentang niat dan sebagainya ya. Kita bahas bid'ah. Jadi memang satu tema-tema ini memang hal-hal yang mendasar di dalam agama. Maka dengan kita terus mengkaji hadis-hadis di dalam hadis arba'in ini, insya Allah ya, maka kualitas cara beragama kita akan semakin baik. Pemahaman kita dalam beragama semakin baik. Maka ketika pemahaman beragama semakin baik, maka tentu nilai amal soleh yang kita lakukan tentu akan semakin baik pula di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini saja kajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.